Welcome back to On Track Podcast. Dunia boleh gak karuan, tapi kita harus tetap on track. Yeay, akhirnya bertemu kembali. Setelah kita sekian tidak membuat lama, betul. podcast ini dia. Tiba-tiba kita sudah sekian lama vakum, tiba-tiba kedatangan Seorang bintang yang jatuh langsung biasa dari kita surga. cuma nonton di TikTok kayak gitu baca kan. bukunya Baca doang. bukunya doang. Nah, hari Siapa ini itu Dian? kita kedatangan Pak Jusa Kancana. Yeay. Yeay. Pak Jusa ini adalah, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah tahu ya, sebelumnya Betul. Pak Jusa ini adalah seorang penulis, pembicara, dan seorang konten kreator yang reelsnya, TikToknya sering banget kita tonton. Sering FYP ya? Sering FYP. Sering FYP mungkin. Untuk Thank anak-anak you. muda banget, untuk apalagi waktu ngomongin soal firman Tuhan ya. Betul. Ngomongin generasi Gen Z. Gen Z. Lebih tepatnya ke Gen Z biasanya topik-topiknya Pak Yusa ini. Iya. Ya. Gen Z. Ngomongin ini Kak, Pak, kok Pak sih? Kayak tua banget ya aku jadinya manggilnya. Ngomongin ini Om. Generasi zaman Gen Z sekarang tuh kan kalau dulu zaman-zaman dulu itu adalah generasi yang suka kemana-mana tuh yang penting guyup, punya perkumpulan, punya komunitas. Iya. Nggak punya uang, yang penting kumpul dulu karena mereka akan saling menolong satu sama lain. Tapi kalau zaman sekarang tuh lebih sering generasi yang suka me time. Aku butuh waktu sendiri, kemana-mana sendiri, kayak nggak butuh orang lain. Iya. Apakah itu kayak benar dilakukan atau ada Tuhan tuh menyuruh kita tuh untuk berkomunitas, bukan kamu seorang diri saja gitu loh. Iya. Gimana Om menurut Om Yusa? Ya, thank you udah diundang, udah diajak ngobrol. Heboh banget sih kalian. Kita yang seneng Om. Kita yang sangat bahagia dan excited. Iya. Kalau saya sebenarnya untuk mengekspresikan opini tentang Gen Z itu saya ngeliatnya dari anak-anak sendiri. Karena anak saya tiga kan Gen Z. Gitu ya. Kalau kebiasaan mereka kayak apa ya? Dari mengamati di rumah ya Om. Iya, di rumah ngobrol sama mereka, pertanyaan mereka, ya kebiasaan mereka. Ya saya amati juga, baru kemudian saya juga riset juga ya kan. Nah, buku yang saya buat itu kan sebenarnya kan dari hasil tesis S2. Jadi ada risetnya juga, survei semua. Nah, kalau yang kalian bilang tadi mereka suka apa ya? Menyendiri Om. Menyendiri. Oke. Lebih Sebenarnya individualis. Mungkin ada benarnya, tapi gini loh, seringkali kita jangan salah paham karena mereka kadang-kadang mendefinisikan ulang ya konsep lama tapi didefinisikan ulang. Karena di tengah-tengah mungkin me time itu mungkin ya mereka ada me time yang lebih kadarnya dari yang lain. Tapi sebenarnya kerinduan untuk berkomunitas itu tetap ada gitu loh. Mereka tetap cuman mereka karena skeptis terhadap yang kayak apa ya, establishment ya, yang struktural, Iya betul. yang resmi gitu loh. Iya, Nah, iya. itu yang mereka hindari. Tapi sebenarnya mereka tetap mau berkomunitas, rindu untuk punya teman yang lebih otentik gitu loh. Kalau ini dianggap pura-pura, itu yang mereka hindari. Kayak gitu. Mungkin jadi kita jangan salah membaca gitu loh. Kesimpulannya itu harus tanya langsung ke mereka. Kayak gitu, menurut saya ya itu. Ada contohnya nggak Om yang lebih spesifik kayak tadi, kayak sebenarnya otentik dan formal kayak gitu loh. Maksudnya tuh yang seperti apa sih kayak gitu? Ya itu justru adalah salah satu hasil riset saya juga. Jadi mereka kayak misalnya banyak dari mereka meninggalkan gereja misalnya kayak gitu kan. Atau sulit untuk diajak ke gerakan. Kayak zaman saya dulu tahun 90-an, wah kegerakan kaum muda. Banyak gitu kan. banget sekarang. Sekarang lebih susah. sulit. Iya, Lebih sulit dan lebih tadi yang kelihatan individualistik itu. Tapi sebenarnya mereka tuh karena ada kekecewaan yang menumpuk terhadap namanya figur otoritas atau figur pemimpin itu gitu loh. Ya ini ada yang mengambil keuntungan, ini egosentrik, narsis, jatuh moral. Jadi nggak mau yang kayak gitu loh. Tapi sebenarnya kalau ada figur yang benar-benar bisa ngayomi, yang dekat sama-sama mereka, bisa memimpin dengan cara yang baru. Sebenarnya itu tantangannya adalah untuk membaca dengan benar, ngobrol sama mereka, listening banyak, lalu kita definisikan ulang. Sebenarnya mereka ingin bilang, nggak usah ngajarin kita deh, gitu loh. Kalian kan dulu seperti ini kan, gitu loh. Kita udah kecewa sama itu. Tapi kalau mau ya kalian, ayo jalan sama-sama, gitu loh. Belajar bareng-bareng. Jadi jangan tipenya leaders zaman sekarang menurut saya jangan kayak gini, lecturing, jangan otoriter, kayak merasa pintar, lebih pintar.
Karena generasi inilah yang merasa lebih pintar dari pemimpinnya. Kadang bener sih Om. Nggak mau dengerin. Nah Nggak itu mau juga dengerin dia. jadi masalah, itu Ya, juga betul, jadi jadi masalah masalah, kayak betul. gitu loh. Nah mungkin dari situ juga sih ya Om yang bikin kita, kan kita di sini juga kadang-kadang kan punya, bukan kadang-kadang sih, kita memang punya kayak kelompok-kelompok yang lebih kecil kayak gitu. Cukup kesulitan untuk menjangkau teman-teman kita yang istilahnya untuk yuk kita gabung ke klub, yuk kita gabung ke komunitas kayak gitu. Karena mereka udah mikirnya kayak nggak, pasti ngomonginnya firman Tuhan lagi, firman Tuhan lagi, dengan pembawaan yang seperti itu yang tadi mungkin dibilang lebih formal dan lain Betul. sebagainya. Terus mikirnya juga lebih kayak di komunitas kan kita pengennya have fun ya, nggak pusing, nggak mikirin apa-apa. Emang ngomongin firman Tuhan tuh masih relevan kayak gitu. Emang kita masih butuh baca Alkitab, komunitas kecil yang istilahnya ngomonginnya masih tentang Tuhan, ngomongin hal-hal yang kayak kok nggak masuk akal ya kayak gitu. Iya. Makanya di situ tantangannya untuk para pemimpin zaman sekarang. Menurut saya justru sekarang responsibility-nya ada di pundak pemimpin yang bisa membaca ulang tadi. Dan sebenarnya jadi gimana ya? Kalau mau singkatnya, saya mau mendorong gereja-gereja sekarang atau pelayanan-pelayanan pemuda untuk membuat komunitas tapi yang lebih netral gitu loh. Komunitasnya dari awal jangan di packaging sebagai Kristen. Iya, jangan berbau-bau rohani. Jadi kalau orang dunia misalnya, kita kalau saya mau nginjilin orang ini nih, saya terbeban nih supaya dia kenal Tuhan. Lalu kita pas approach pertama kita langsung ngajaknya apa? Ke gereja. Itu udah kalah set. Nah, gereja itu apa? Maksudnya itu sebuah lompatan yang terlalu jauh untuk dari dunianya mereka. Kok tiba-tiba saya diajak ke gereja? Padahal saya juga udah nggak respect sama itu, atau kalau mereka punya background Kristen sebelumnya, mereka nggak terlalu percaya Alkitab karena apa segala macam gitu loh. Jadi orang dunia kepentingannya apa sih? Mereka kan mau tahu manfaatnya apa untuk aku. Nah jadi kalian harus create community yang berdasarkan manfaat dulu. Misalnya arts atau olahraga, ya kan? Nggak tahu goes di sini populer gak? Kalau di Jakarta padel sekarang. Sini Iya, baru mau naik Om. Baru Padel baru mau naik. Padel. Kalian bikin komunitas padel. Jangan komunitas Bible study ya, Pak. Oke. Bible study itu penting buat kita yang udah ngerti Alkitab, yang udah mengalami bergaul dengan Tuhan. Tapi buat mereka kan nggak penting. Jadi kita nggak ada titik temunya nih dari dunianya kita dengan dunia mereka. Nah, bagaimana kita menjembatani ini? Bikin komunitas netral. Nah, kalaupun misalnya kalian bikin kopi murah lah, harga mahasiswaan gitu kan. Nah, nanti yang baristanya atau yang kasirnya itu dilatih misionarisme, bisa spiritual conversation. Tapi ini masuknya mau ngopi murah dulu gitu loh. Jangan langsung diundangnya KKR udah nggak laku sekarang. Sorry kalau yang bikin KKR. Nggak bermaksud untuk tidak datang KKR ya. Tidak bermaksud untuk tidak datang KKR. Yang memberikan manfaat kepada mereka. Mereka datang, di sana kita jumpa dengan mereka. Nah, listening kepada mereka. Lalu di situ terjadi. Jadi penginjilan tuh zaman kayak gitu. Saya produk tahun 80-an, saya kalau nginjil pergi ke kampus bawa traktat, orang yang sendirian saya injili. Berhasil pada zamannya, saya buat kelompok kecil, terus akhirnya saya jadi gereja waktu di Bogor kan. Itu waktu usia saya masih 23. Tapi sekarang udah nggak bisa kayak gitu, nggak bisa konfrontatif, harus lebih engaging, lebih ngerangkul. Olahraga, musik, akademik, bikin grup dance, ya kan, atau whatever. Tapi kalian buat, jangan tampilkan itu adalah kalian, tapi nanti di dalamnya itu ada value-nya, ada mission-nya. Pelan-pelan orang dijangkau melalui keseharian. Mulai dari hobi mereka dulu. Hobi, manfaat, hobi, interest, passion. Baru nanti pelan-pelan kita masukin hal itu ya Om. Yes. Nah itu jangan sampai kehilangan skill itu gitu loh. Bahkan itu harus dimulai. Waktu itu ada pertanyaan sebenarnya Om, kayak sebenarnya emang masih butuh ya komunitas di dalam gereja, contohnya kayak gitu. Karena kan banyak yang kita ajak untuk ayo toh ke klub bareng-bareng kayak gitu. Mungkin di luar kamu punya komunitas, tapi apakah kamu di dalam juga punya komunitas? Kan belum tahu gitu loh, belum jelas kayak gitu. Nah sebenarnya yang mau ditanyain adalah emang masih butuh ya? Emang Tuhan sendiri tuh bilang ya kalau misalnya kita tuh butuh komunitas kayak gitu.
Bahkan pertanyaannya sampai kayak gitu. Sebenarnya orang luar pun unbeliever, orang berdosa yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka tetap berkomunitas juga kan, Iya benar. gitu loh, dengan cara mereka, dengan interestnya mereka masing-masing. Dan kalau kita mau ngomongin, maksudnya kita mau mendorong lah anak-anak muda di gereja untuk ayo dong berkomunitas kayak gitu, ya itu tadi harus ada misinya. Jadi ini bukan social club, bukan social club saja, bukan ngobrol-ngobrol tok, tapi ada tujuannya. Ada intinya. Gitu, ada intinya, ada Ada misinya. Oke, kayak ini disclaimer sedikit. Klub itu Care Love Unity Build. Kalau di gereja ini itu Komsel guys, Komsel, kayak gitu. oke. Nanti tiba-tiba yang Eh, pendengarnya klub klub bing kacau, tidak jadi on track guys. Jadi Oke. masuk gereja. Disclaimer. Sempat Oke. lupa ya kita. Sempat lupa. Kebiasaan klub. Oke, sorry guys. Oke, lanjut. Kayak tadi yang berarti memang sebenarnya butuh banget ya komunitas kayak gitu. Tetap dong. Oke, sama kayak orang-orang kan mencari di dalam komunitas itu akan mencari suatu kebenaran Om. Ya, untuk mencari kebenaran itu sekarang anak muda itu udah nggak terpaku dengan Injil lagi atau tentang Alkitab lagi. Yang benar itu Alkitab itu udah nggak zaman tentang kebenaran, tapi adalah di mana FYP di tempat mereka yang banyak orang akui, mereka menjadi akui dan itu suatu kebenaran. Gimana tuh Om untuk mengatasi hal itu? Iya, sekarang kita harus bagi dua. Kalau kepada anak-anak gereja yang udah di dalam Tuhan, mau bertumbuh rohani secara sehat, ya kita harus bilang sama mereka, kalian tetap harus baca Alkitab, gitu. Gak bisa ngandelin FYP kan? Iya. Karena kan kalau FYP platform sosial media, di sosial media orang bisa ngomong apa saja tentang apa saja dengan pendapat angle mana saja, ya kan? Berarti kan kita bisa kejeblos juga, gitu. Kita harus tetap baca firman, punya komunitas Bible study yang sehat, gitu loh. Tapi kalau pada orang luar, misalnya kita demi untuk justru message yang kita percayai benar bisa masuk ya kepada mereka, itu menjadi alasan atau dorongan kepada kita untuk masuk ke sosial media itu sendiri. Karena kalau enggak siapa yang fit? Kita mau fit kebenaran di dalamnya, jadi menjadi kontributor, menjadi pelaku supaya kita juga didengar. Nah ini yang mungkin secara tidak sengaja ya, karena saya kan nggak pernah rencana, Tuhan bawa saya ke sana. Terus timnya juga Gen Z semua juga, mereka yang ngajarin saya gitu loh. Bagaimana? Betul, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Bagaimana ada hook katanya 3 detik pertama, ya kan? 3 detik pertama. Karena kalau zaman saya, generasi saya mau nyampein firman, mulainya pasti saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, langsung scroll up. Tapi Pak Jusa juga belajar untuk itu. Mereka yang ngajarin saya. Jadi kalau kita syuting itu saya bawa materinya kan, semua materi dari saya. Kita Bible study dulu. Gini guys, ini saya temukan ayat ini bla bla bla. Kadang-kadang di jamaah Tuhan nangis kayak gitu-gitu loh. Bible study-nya kadang-kadang yang di dalam ini. Bible study dulu. Perlu kita sharing lah. Perlu dilakuin dulu. Perlu dilakukan itu. Oke. Nah, terus pas mau take baru mereka ngajarin saya. Mulainya begini, Master. Pakai pertanyaannya begini. Nah, kalau kadang-kadang kalau kalian perhatikan ada apa namanya itu cover ya. Covernya ada kata-kata itu ada bongkar. Saya bilang jangan pakai bongkar lah guys, kayak gue tukang bongkar, kayak so tau banget. Mereka bilang ini yang dobrak ini. Jadi kayak gitu covernya mereka, 3 detik pertamanya mereka. Kalau saya ngomongnya terlalu yang ini nggak, istilahnya tuh nggak nembus lah, nggak. Nah itu ya saya belajar dari situ. Jadi materi intinya dari saya, tapi teknisnya dari mereka. Mari kita ya pelan-pelan lah berusaha masuk gitu. Jadi FYP kalau dari sisi kita mau fit kebenaran. Kalau anak-anak di dalam, kita bilang kalian harus baca Alkitab, jangan ngandelin FYP kayak gitu. Soalnya zaman sekarang tuh omongannya kayak gini. Pernah kan dia juga bersama dengan teman-teman yang sedikit lebih kecil gitu kan, usia remaja gitulah Om. Jadi mereka tuh ngobrolnya kayak terlalu sulit ngomongin firman Tuhan itu, terlalu tidak masuk akal kayak gitu. Sebenarnya apakah masih relevan? Terus bahkan mereka kalau misalnya kita dorong untuk kamu harus tetap baca firman Tuhan, karena kamu mau tahu panduan hidup dari mana kalau enggak dengan firman Tuhan. Masa mau ngikutin kata influencer terus kayak gitu kan. Terus habis itu mereka bilang kayak 1 kata per hari boleh enggak?
satu Kata kata per per hari hari. mereka kayak Kapan hari ini dan besok udah lupa ada apa nanti kalau satu kata per hari. kayak sesulit itu untuk mengajak Iya, ayo iya, teman-teman paham, kita baca firman Tuhan kayak gitu. Betul. Apalagi mau bikin renungan, apalagi mau Bible study. Mau doa aja susah sekarang, mau doa aja Apakah sudah susah. apakah kayak gitu tuh juga terjadi dengan gensi-gensi yang lain, dan bagaimana sih responnya dari Om Jusa sendiri? We can only do our best. Dari saya pikir pada akhirnya Tuhan yang akan jamah hati mereka. Jadi kita tuh misalnya kadang-kadang kita ngingetin Bible reading plan awal tahun kayak gitu-gitu, tapi dibaca atau enggak kita juga kan nggak bisa nyonyor setiap hari kasih kamera atau gimana, kan nggak bisa. Tapi one day it happens to my daughter, tiba-tiba kita dengar dia renungan bareng temennya, terus baca kayak gitu. Jadi kadang-kadang jamahan Tuhan itu sih in the end yang akan merubah orang ya. Tapi kita dari sisi kita pemimpin Kompoksel, pemimpin kaum muda, ya kita provide toolsnya untuk mereka bisa. Tapi terus terang ya kayak gitu sekarang. Bahkan saya kayak nulis buku, publisher aja bilang, Pastor ini bukunya terlalu tebel, terlalu filosofis. Anak muda zaman sekarang gak baca buku, gimana ya. Tapi saya tetap insist, makanya sekarang saya ada project buku kedua. Ya ini dibocorin di On Track. Oke. Langsung Jadi- di pertama. Asik. Jadi sekarang saya jadi merangkul 12 penulis muda. Wow. Saya nggak nulis sendiri, saya jadi editor, mereka nulis. Lalu saya breakdown jadi pasal yang singkat-singkat, 1200 kata, 4 halaman. Nah terus sifatnya itu jawab pertanyaan. Jadi kalau generasi saya kepengennya sharing knowledge. Dengerin saya. Nih, ini ada kebenaran. They don't care. Terus sekarang kita bisa nyaring. Kalian nanya apa? Oleh sebab itu buku ini yang berikut ini adalah culture, bersifat culture, cultural apologetics. Jadi questions from culture, answers from the Bible. Nah itu jadi kita bukan bahas kayak Tritunggal itu kan teologis. Kita bahasnya itu gender atau penciptaan atau hal-hal yang lebih mereka terima input atau serangan terhadap biblical truth tapi dari culture, dari social media segala macam. Nah itu kita bahas. Jadi nanti judul chapternya semuanya adalah pertanyaan, and then we answer. So jadi kita harus berupaya untuk menjawab ini. Oh anak-anak nggak baca, oh anak-anak nggak belajar. Ya kita kasih ini gitu loh. Tapi in the end nanti ada campaign yang menuju ke sana. Saya sih tetap percaya in the end Tuhan yang akan kerja lagi untuk memutarbalikkan kondisi ini. Gitu. Jadi Keren betul ya. Terpikirkan juga. Terinspirasi nggak? Bagus juga ya ternyata. Oke. Om, ngomongin yang tadi Om, pertama tadi kan Om membahas tentang menyinggung soal otoritas. Anak muda sekarang kan kayak memandang otoritas itu sebagai punya kekecewaan sama otoritas, terus dia nggak percaya, dan itu kan membuat anak-anak muda menjadi tidak hilang respect dan tidak tunduk pada otoritas. Gimana cara kita supaya tetap bisa tunduk terhadap otoritas, padahal kan kita harus tunduk terhadap otoritas di dalam Alkitab. Iya. Ya inilah the tricky part of semuanya ya. Karena terus terang aja karena saya melihat ini sebagai satu generational gap. Ada gap generasi yang kelihatan tarik-tarikan nih, gitu ya. Pihak orang tua menyalahkan anaknya kan. Yang anak-anak menyalahkan yang atas. Jadi gimana? Kalau saya dalam hal hubungan antara generasi ini, saya harus ngambil posisi saya mengambil tanggung jawab. Jadi kalau kita menuntut, kamu harus tunduk pada otoritas, itu kan berarti ya sebuah tuntutan, sebuah demand kan. Betul. Tapi sebenarnya instead of demanding, kita harusnya membuat bagaimana supaya mereka bisa merespon positif kepada otoritas. Karena kalau kita lihat konsep otoritas di Alkitab, God is a loving authority. Tuhan itu Bapa yang otoritas tapi yang sangat mengasihi, otoritas yang memulihkan, otoritas yang memberi value, menyediakan. Jadi pada saat misalnya kita lihat contoh-contoh di Perjanjian Lama ada ayat mengatakan taatilah, misalnya intinya aja kita kesehari-harikan ya, taatilah perintahku ini demi kebaikanmu, gitu kira-kira. Nah itu yang mereka nggak lihat sekarang generasi ini. Nah kamu ngambil apa tadi kan, ngambil keuntungan atau kamu narsis apa segala macam. Nah jadi
pada saat itu terjadi harusnya ini yang berubah dong, gitu. Ini berubah dan kemudian memberi, dan ini mulai merespon kemudian. Dan jadi there is two-sided problem menurut saya. Jadi kitanya pun harus mengalami satu revolusi, bukan menuntut tapi menolong mereka untuk bagaimana bisa respect kepada kita. Sedangkan anak-anak itu ya mereka tetap harus di-feed kebenaran dan harus mengalami Tuhan. Sehingga akhirnya mereka akan merespon. Jadi yang broken family, papanya kabur, mamanya suka marah-marah. Mereka kalau terus diingatkan firman, ya mereka tetap harus respect gitu loh. Meskipun papanya ngawur, papanya gak hadir, mamanya struggle setiap hari, ya they have to respect. Kita tetap harus kasih kebenaran, mereka merespon. So it's a process sih menurut saya. Gak bisa kita cuma menghakimi satu pihak gitu. So I don't know, that's my take of the issue. Saya ngeliatnya kayak gitu. Jadi harus ada perubahan dari atas untuk membawa yang bawah Yes. menjadi tunduk kepada otoritas ya Om. Iya. Prosesnya yang berbeda jadinya. Kayak caranya. Iya. Poinnya Caranya. lebih ke kayak yang generasi lama menolong, yang generasi mudanya terus belajar dan terus menerima kayak gitu. Nggak bisa di satu sisi yang kayak tadi bilang kayak kita selalu dikasih feeds dikasih feeds terus untuk kebenaran dan firman Tuhan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak menerima dan kita selalu menolak itu semua, kita nggak akan pernah bisa berubah dan nggak akan pernah bisa nyambung sama yang otoritinya tadi itu. Kita nggak akan pernah pulih dari kekecewaannya kita gitu. Iya benar ya Om ya. Iya, Jadi iya. kayak bagaimana respon dari keduanya sih untuk itu. Nah kalau misalnya gini Om, kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gitu terjadi, kita yang sebagai teman-teman, istilahnya teman-teman yang mau membantu untuk menjangkau, untuk menolong teman-teman kita ini untuk balik lagi, untuk yuk kita pulih bareng-bareng dan yuk kita belajar bareng-bareng. Apa sih yang bisa kita ambil bagian dalamnya? Ya kalau kita ngomongnya kepada generasi yang bawah, kita kan bilang terlepas dari semua yang terjadi pada kamu kecewa, kita nggak membenarkan, oh mungkin ayah kamu meninggalkan ibu kamu. Kita nggak membenarkan tindakannya dia, tapi lihat ini orang-orang itu di sepanjang Alkitab mengalami banyak sekali ketidakadilan, penganiayaan, bahkan secara fisik segala macam. Tapi mereka tetap bisa bangkit kalau kamu kuat di dalam hati kamu dan tahu bahwa hidup kamu tetap di tangan Tuhan. Jadi kita encourage yang bawah tetap. Gitu. Jadi dua sisi ya. Anak-anak ini ya gimana? Karena ikutin Tuhan itu tetap yang terbaik untuk mereka. Daripada mereka merespon dengan kepahitan dan lain sebagainya, ngancurin hidup mereka sendiri kan. Terus akhirnya mereka kehilangan masa depan. Berarti harus paham dulu kalau misalnya Iya. ikut Tuhan itu yang terbaik. Yang terbaik udah pasti. Nah, itu yang harus dikasih Harus Iya. tahu dikasih kebenaran tahu. pertama Karena- kali iya, yang harus betul, dikasih karena- tahu. Iya. Di luar dengan semua kebenaran-kebenaran yang abu-abu di luar sana, yang ikut Tuhan yang nomor 1 harusan. On track. On track. Balik on track lagi. Nggak boleh kemana-mana, pokoknya jalannya ini. Yang anak-anak muda harus waspada adalah kalau dalam rangka on track ini, itu sebenarnya judul buku saya itu kan, Did God Really Say? Did God Iya. Really Say itu kan Kejadian 3 ayat 1. Pertanyaan iblis kepada Hawa. Did God really say bla bla bla, tapi sebenarnya Tuhan gak ngomong itu. Kamu gak boleh makan buah ini ya. Lo enggak, Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali satu. Tapi dia dari track kebenaran yang lurus ini, dia bikin kebenaran yang mirip-mirip. Nah itulah hoax pertama dalam sejarah. Nah itu Asik, twist, asik. sebuah twist. Betul. Nah ini anak-anak muda harus perhatikan, kadang-kadang yang anti kebenaran itu tidak terlalu frontal, tidak selalu frontal, tapi mirip-mirip kebenaran. Nah ini yang mereka bisa kejeblos di dalamnya. Yang abu-abu itu yang bikin mereka kejeblos lebih gampang. Kalau iblis datang dengan gitu kan, Mereka mereka takut, udah tahu. Tapi sekarang Harry Potter is very cute, gitu loh. Ya sih, ya kan? Ya, kacau. Iya kan, sihir-sihir udah masuk, ya kan? Betul. Nah ini yang mereka harus tahu. Jadi iblis ingin hancurin hidup mereka, salah satunya dengan kekecewaan terhadap otoritas. Kasih mereka ilustrasi ini. Kalau kamu makan burger nggak enak sekali, masa kamu nggak mau makan burger seumur hidup kamu? Kan itu yang nggak benar ya itu, tapi jangan Jadi kepahitan burger terhadap aja. semuanya. sih. Gitu. Oke. Jangan hancurin hidup kamu gara-gara Satu satu burger yang nggak kejadian. enak itu. Iya. Gitu. Kira-kira. Rumahan yang muda ya Nurita kamu. Iya betul, karena saya ini kayak gimana sih ngomongin soal kebenaran yang abu-abu. Oh ternyata kayak Ternyata gitu. kayak gitu ya Hmm. caranya. Iya. Oke. Selanjutnya Mm-mm. ternyata Ternyata kita sudah di Sudah. ujung di ujung di ujung pertemuan. dari Oke, oke. semua bahasan soal komunitas, soal teman-teman Gen Z dan soal otoritas dan kebenaran, ada nggak sih yang dari
Om Jusa sendiri yang pengen disampaikan? Boleh lihat kamera juga. Sambil. Kepada yang senior atau yang junior? Dua-duanya. Gitu ya. Saya melihat ini sih hubungan antar generasi atau merespon terhadap tantangan zaman ya. Karena ini kan tantangan zaman yang terjadi sekarang itu, semua yang kita diskusikan ini menjadi tambah parah sejak digitalisasi kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya tantangan itu udah ada dari dulu. Kalau kita baca di Alkitab, misalnya orang-orang Ibrani yang dibawa ke pembuangan di Babel, pasti kan anak-anak yang lahir di sana setiap hari menyaksikan dewa-dewanya Babilonia gitu kan. Sementara mereka dengar firman, tapi mereka ngelihat ini. Shema, kalau Israel kan Shema, dengar, tapi mereka melihat idols. Waktu di Mesir, Musa 450 tahun orang Israel juga ngelihat Mesir, dewa-dewa Mesir. Sebenarnya yang lebih ke sini Paulus ya, saya rasa Paulus waktu memuridkan Timotius itu mamanya Ibrani, tapi papanya Yunani. Jadi sementara mamanya ngajarin dia semua tentang Alkitab, tapi papanya ngajarinnya Thor, Hermes, apalagi tuh, ya kan, Zeus, ya kan. Jadi mungkin pas Paulus memuridkan si Timothy muda ini, dia tahu ada dua pandangan di dalam benaknya. Ada yang Ibrani, biblical, ada yang non Ibrani. Karena ini kan konsepnya tentang dewa, macam-macam. Nah inilah sebenarnya kita hadapi sekarang. Jadi kita mau mendidik anak-anak di dalam gereja, kita berharap cuma Alkitab satu-satunya di dalam benak mereka. Ternyata ada worldview yang lain. Nah that's the challenge. Nah jadi dua pihak deh di sini sekarang. Yang kita yang parentsnya harus bisa bernavigasi pada saat mencapai kebenaran, tapi kita harus tahu bahwa anakku nih percaya ini juga loh, gitu loh. Jadi kita harus perhitungkan. Jadi kita angle-nya akan beda. Nah sementara anak-anak, pesan saya kepada yang junior, anak-anak ya tadi, hati-hati dengan penyimpangan ini. Karena penyimpangan ini siap untuk menghancurkan hidupmu. Kalau engkau tiba-tiba percaya, ya kalian tiba-tiba percaya gender itu bukan lagi dua. Karena Alkitab mengklaim gender cuma ada dua. Betul. Diciptakan mereka laki-laki dan perempuan, kan? Ada banyak banget. Bisa ke sana. Kalau di negara barat udah puluhan, ratusan. Boleh pilih. Iya. Itu pelan-pelan sekali kalian akan digiring ke sana. Jadi hati-hati. Saya tetap percaya, nasihat saya kepada yang generasi muda, tetap ada kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut, yang universal, objektif, tidak tergantung interpretasimu. Ya, berlaku pada siapa saja. Dan kalau kalian mau menghormati ini, you will do well. You will have a good life. Kalau enggak, dunia dan iblis siap untuk menghancurkan. So come back to the truth. Itu aja. Kebenaran yang absolut apa tuh Om? Biar jelas nanti semuanya. Iya, maksudnya kebenaran itu, karena generasi ini gak percaya lagi kebenaran yang absolut. Mereka interpretasi sendiri kan. Oh menurut saya seperti ini. Tidak. Terlepas dari apa yang kamu percaya, ada yang namanya objektif. Objektif itu di luar kita. Kok subjektif kan di dalam kita. Oh, terserah saya. Orang-orang yang misalnya ini contohnya, boleh gak ngomong terus terang di sini? Kalau iya orang yang transgender merasa aku ini sebenarnya perempuan tapi terjebak dalam tubuh laki-laki. Itu interpretasi subjektif. Iya, betul. Nah, itu harus dikontrakan dengan yang objektif. Firman Tuhan adalah kebenaran yang objektif, yang absolut. Gak bisa kamu rubah-rubah. Seperti gravitasi. Kamu gak percaya gravitasi tapi kamu tetap jatuh ke bawah kalau kamu lompat. Karena banyak yang ini ya, teori-teori kayak gitu. Teori-teori sendiri. Jadi itu generasi sekarang perlu tahu the absolute truth of scripture daripada firman. Dari firman Tuhan. Terima kasih Om Jusa untuk kesempatannya Yes. mau berkunjung di tempat kita. Di Semoga Outright nggak World cuma sekali. Waduh. Semoga ada waktu-waktu lain Ada lagi. waktu-waktu lain Ya, untuk kita thank you, bertemu thank you. lagi. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang lebih seru dengan pembicara-pembicara yang lebih seru lagi, ya kan Kak Obet? Betul, pembicara-pembicara yang Dan lain. jangan lupa terus tonton episode-episode kita yang sebelum-sebelumnya karena ada banyak hal yang kita bahas, masalah-masalah sosial yang ada di gereja dan lain sebagainya. Bisa langsung tonton aja di YouTube channel GPDI Hagios Family. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share dan teman-teman semua. Balik lagi kita di On Track Podcast. Dunia boleh gak karuan tapi kita harus tetap on track. Bye bye. God bless you guys.